Kenapa harus ada Persiju? Tentang waktu kan ada acara Persiju. Acara Persiju ini adalah suatu tradisi yang di Aceh ini yang sangat sakral, yang sangat digemari dan dikerjakan oleh orang Aceh, bukan hanya saja kepada Persiju Lintu Baru, tapi kepada yang lain juga di Persiju. Karena Persiju ini adalah mempunyai makna filosofis yang tersendiri. Karena dalam alat Persiju ini terdiri daripada pertama sekali terdiri daripada bereh padi. Bereh padi ini kalau yang boleh kita katakan senga. Setelah padi ini ditumbuk pada zaman dulu, yang antara padi dengan beras ini yang belum menjadi beras, ada sebahagian padi, ada sebahagian beras yang dinamakan dengan senga. Dan itu yang secara filosofisnya bermakna bereh padi ini adalah karena padi ini suatu lambang kemakmuran, yang diseper ataupun ditaburkan pada orang yang di Persiju, supaya hidup si Lintu Baru ini supaya makmur, hidup dengan suatu kecukupan nanti. Dan berteh ini adalah suatu yang berkembang, yaitu yang mekar. Dia dari padi ini digonseng sehingga dia mekar kembang. Begitu juga hidup si Lintu Baru nanti bisa berkembang mekar dia. Dan alat Persiju lain adalah bulekat. Bulekat ini adalah suatu alat pelekat. Alat pelekat ini alat penghubung silaturahmi antara hati ke hati, supaya dia bisa bersambung silaturahimnya. Dan alat Persiju lagi air tepung tawa. Tepung tawa ini air kalau Persiju si Lintu Baru ini adalah air wangi, air bunga, air putih yang dipercikkan minyak wangi ataupun air bunga supaya dia harum. Karena dalam arti filosofisnya dia nanti dalam hidup membawa nama harum. Bila dia meninggalkan nama harum, nama baik, bukan nama yang jelek. Disinilah air ini dipercikkan dengan air yang wangi. Dan yang dipercikkan itu bukan dengan tangan, tapi melalui ada daun-daunan yang 3 daun, 3 macam tumbuh-tumbuhan. Yang pertama sekali adalah rumput sambu. Nalung sambu. Nalung sambu ini, rumput sambu ini, karena terhadap filosofisnya bermakna karena rumput itu akarnya yang sangat kuat, supaya si Lintu Baru atau orang yang di Persiju ini dia kuat pendirian, kuat iman, tetap iman, tidak goyah, tidak mudah goyah dalam pendiriannya. Dia punya pidi. Dan lagi daun silaklak. Daun silaklak ini kalau di Jawa dinamakan dengan daun juang, han juang. Kalau daerah Sulawesi sana dinamakan dengan pasak bumi, ataupun di Kalimantan dengan nama daun daun silaklak dengan han juang juga. Han juang. Han juang. Kalau di Jawa dengan juang, kalau di Aceh dengan daun silaklak ataupun daun manek mano. Itu sama namanya, yang nama daun itu. Kenapa daun itu? Karena daun han juang ini, daun silaklak ini warnanya dengan warna hati. Bunga pun tumbuh bunganya itu sekeliling batang. Dan daunnya pun dilingkari dengan batang, sehingga membawa kepada kemakmuran, suatu kemakmuran. Nanti dia bisa mendapat suatu rezeki yang makmur. Dan dia berwarna ungu, warna hati. Warna hati ini adalah supaya nanti sehati orang ini mempunyai pikiran
sesuai dengan hati nurani, punya hati nurani. Dan yang ketiga, daun sidingin. Daun sidingin ini yang bermakna suatu kesejukan. Karena daun ini diambil secara filosofisnya, karena daun sidingin ini bisa hidup di mana-mana. Dan dia bisa hidup dengan batang, ditanam batang, bisa hidup dengan ditanam biji, dan bisa hidup ditanam daun. Daunnya saja yang ditaruh di tanah bisa hidup. Bermakna filosofis, secara filosofisnya orang di Pesisjuk dengan daun sidingin ini, orang yang Pesisjuk ini bisa menyesuaikan diri. Bisa menyesuaikan diri. Kalau si Lintu Baru bisa menyesuaikan diri dengan keluarga si perempuan, si saudara baru bisa menyesuaikan diri dengan pihak mertuanya, keluarga mertuanya nanti berkeluarga daripada suaminya. Juga orang lain yang di Pesisjuk secara lain juga bisa menyesuaikan diri dan bisa hidup di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di mana bumi dipijak, di situ dijunjung, karena bermakna daripada daun sidingin ini bisa hidup di mana-mana saja. Di mana saja sering dilakukan Pesisjuk. Pesisjuk ini pertama sekali Pesisjuk Darah Baru dan Lintu Baru. Karena menurut dalam sejarah, menurut dalam riwayat, Rasulullah pun pernah mempersiju Sayyidina Ali dengan Fatimah waktu dinikahkan. Cuman tata caranya berbeda. Rasulullah mempersiju Ali dengan Fatimah hanya dengan air, sisa daripada uzuk beliau yang dipecikkan kepada Ali dan Fatimah waktu setelah dinikahkan waktu itu. Cuman orang Aceh pada indatu kita melengkapi dengan cara-cara yang lain alat Pesisjuk ini. Dan Pesisjuk orang Darah Baru, Lintu Baru, Pesisjuk orang pulang di haji ataupun mau ke haji, Pesisjuk para orang yang pergi mencari ilmu, pergi sekolah ataupun pergi mengaji. Pesisjuk bisa juga Pesisjuk kenderaan, Pesisjuk rumah baru, Pesisjuk turun ke sawah. Karena itu mencari rezeki. Dan bisa juga orang banyak mempersiju yaitu Pesisjuk orang perdamaian. Cara Pesisjuk perdamaian ini Tamu juga ya. Pesisjuk tamu-tamu yang datang dari luar. Kalau di Aceh ini para tamu yang luar, ya, para pejabat-pejabat yang luar datang ke Aceh disambut dengan Pesisjuk. Karena setelah di Pesisjuk ini, dalam Pesisjuk ini adalah mengandung makna. Karena makna di situ makna supaya keselamatan, kesehatan orang tamu dari luar selama di Aceh ini supaya dia selamat, dia sehat dan berkeadaan sehat walafiat. Dalam proses Pesisjuk, kenapa harus mereka gunakan Pesisjuk itu di kaki dan tangan? Dan juga sering kita lihat bahwa menggunakan sepucuk daun pisang. Dalam Pesisjuk ini dilapis dengan daun pisang itu karena di Pesisjuk ini berlambangkan di situ ada pendidikan, ada suatu amanah, ada suatu wasiat. Apa yang diwasiatkan nanti, karena Pesisjuk ini dengan nasi ketan tadi, setelah nasi ketan itu diambil dengan tumpuk ataupun kelapa merah, diisyaratkan ke muka, ke kepala si orang yang di Pesisjuk. Pada dasarnya ditaruh di telinga, dipersunting. Karena dalam Pesisjuk ini mempunyai wasiat-wasiat, makna-makna dan doa-doa. Kenapa ditaruh ujung daripada daun? Apa yang didengar supaya dia tidak terbuang sia-sia. Dia dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Dan Pesisjuk biasa, Pesisjuk Lintu Baru, Pesisjuk rumah, Pesisjuk mulai usaha baru, itu tidak boleh dipotong akar daripada rumput tadi. Ujung daripada rumput tidak boleh dipotong. Tapi kalau Pesisjuk adalah orang yang berkelahi, bermusuhan, sehingga didamai, Pesisjuk perdamaian adalah dipotong akar dan dipotong ujung. Ke bawah tidak berakar, ke pucuk, ke atas tidak berpucuk.
Sehingga selesailah sudah perdamaiannya itu, tidak ada diungkit-ungkit apa yang terjadi yang telah berlalu. Kalau persejuk, tata cara persejuk Linto Baru yang dimulai dengan beras padi, bertih dan air dan nasi ketan. Kalau persejuk perdamaian dimulai dengan nasi dulu, nasi ketan dulu. Tidak dimulai dengan air dulu, dimulai dengan nasi ketan dulu. Setelah dimulai dengan nasi ketan, sehingga disulangkan, disuapkan kepada orang yang dipersejuk ini, yang didamaikan ini. Setelah itu baru dipercikkan air, ditaburkan beras padi dan dipercikkan air tadi. Dan kalau persejuk orang syukuran, persejuk syukuran harus dimulai dengan air dulu. Persejuk syukuran dimulai dengan air dulu. Dipercikkan air dulu. Kalau persejuk syukuran, persejuk orang pulang dihaji, persejuk orang pulang daripada selesai daripada menuntut ilmu, selesai daripada pergi kuliah dan sebagainya. Dan yang namanya persejuk syukuran dimulai dengan air dulu, percikan air. Kalau persejuk meminta keberkahan adalah dimulai dengan beras padi dahulu. Begitu tata cara persejuknya.